ayam satu, dia pengen satu. Terlalu mahal. Ya, yang mana? Hah? Bubur kecil. Ada nasi goreng. Oh, fried rice. Fried rice. Ya, fried rice, fried rice. Nasi Ya. goreng. Ya, kurang fried rice. Tiga yang bisa lihat acara ini. Bubur kabel. Sekarang main dulu. Tapi acara hari ini Oh no, in
kita duduk sebelum kita firman, ya kita nyanyikan satu pujian. Ya, shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar luar biasa, men? Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, men. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita memulai firman, kita bincang-bincang sama hambanya. Yuk kita menyembah Tuhan, karena Tuhan berkata di atas puji-pujian kita, men. Haleluya. Yang mau puji Tuhan katakan amin. Ayo kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Gak ada kita, gak apa-apa, akapela. Yuk kita pujikan satu lagu, setelah itu kita berdoa. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Kita pujikan dari mana? Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Katakan Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau kumpulkan kami semua dengan keadaan sehat. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berkatakan tubuh jasmani kami semua sehat normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kami ingin membicarakan tentang firman, membicarakan tentang Yesus dalam kehidupan kami, tentang keluarga kami, karena keluarga kami keluarga yang diberkati Tuhan Bapa. Terlebih dulu Kau sucikan kebutuhan tubuh, jiwa dan roh kami supaya kami layak menghadap hadirat-Mu. Karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa Bapa. Terima kasih. Acara ini milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. This is the way. This is the way. Let me tell you. Firman yang disampaikan kalian yang baca semua. Oke? Bukan mereka. Yes. Mereka yang sampaikan firman. Baca ayatnya. They are going to read the word of God. So they
Hakim, tidak boleh. Yes. So you just set the word. First, I would like to greet you a very blessed morning. Ya. Pertama kali saya mau bicara bahwa saya sudah sakit hati. My name is Hussein Ernesto. My name is Jojo. Panggilan saya adalah Jojo. Disebut Jojo boleh. Because it's hard to pronounce my name. In good. Ngomong tentang bahasa ini. Yeah, and I'm 57 years old and I have a family with the children of two. Ya, saya berusia 57 tahun, saya punya keluarga. Ya, Dua anak. dua anak. I will introduce to you my family later, but first we have to read the Bible according to Ephesians chapter 5 verse 6 to 26. Saya akan memperkenalkan keluarga saya nanti, tapi sekarang kita akan baca Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 26 ya. Kita baca bersama-sama seperti tadi yang sudah kita ya. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 26. Sudah siap semua Bapak Ibu? Sudah ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Amin. Amin. Thank you for reading the scriptures. Terima kasih sudah membaca firman Tuhan. Let us pray. Father God in heaven, Mari kita doa. we Tuhan. honor you. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami menghormati We give Engkau. praise to you. Kami memuji, membesarkan nama-Mu. And also we are asking your divine revelations this morning. Dan kami ingin firman-Mu dinyatakan pada We will kami. going to discuss or tackle Kami akan about family. kami akan diskusi, kami akan ngomong tentang Our biological family and keluarga kami spiritual family. dan keluarga roh kami. Let us, your Holy Spirit be guide us and your divine revelations be for every one of us here. Biarkan Roh Kudus yang menuntun setiap kami yang hadir di tempat ini. We entrust to you all this program until it ends. Kami mempercayai Engkau sampai selesainya acara ini. In Jesus' mighty name, this Di I dalam pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Okay, I would like to introduce to you my family. Ini saya mau memperkenalkan keluarga saya. My wife's name is Rose. Nama istri saya adalah Rose. Yeah. Her name is Rose, and she is a public school teacher. Ya, namanya adalah Rose, nama istrinya, dan dia adalah seorang guru. Yeah. Her name is Rose, and I am the third. Dia adalah namanya adalah guru dan saya adalah kepalanya. Namanya adalah Mawar. Mawar. Oh, Mawar. sorry. Jadi adalah yeah. gurinya. But she is very supportive. After finishing teaching to the student, she will go with me in Bible study and prayer meeting, sometimes counseling with the opposite sex. Ya. Combined. Dia setelah dia mengajar, setelah itu dia bersama-sama dengan pastor untuk belajar Bible studi, Alkitab, konseling, dan seks. Yes, and I have son, and his name is Daniel. Ini anak laki-laki saya namanya Haniel. He is now 21 years old, and next month he will come 22. Ya, dia sekarang 21 tahun, bulan depan 22. And he is a third year student of IT. Dia belajar di IT. And she is planning to take his master's degree in Australia. God willing. Dia mau ngambil master degree di Australia.
Asia. And she's a grade 10 right now. Grade 10. Kelas 10. So, yeah, and also, I have also a family church. Ini adalah keluarga rohani. Yeah, this is my family church. Ini adalah keluarga rohani. Yeah, the lady, women's fellowship, men's fellowship, and Ya, kaum wanita, kaum bapak, ya. yeah. Yes. Semuanya 15 gereja. Yeah, and we have also family church in Cambodia. Dia punya juga keluarga gereja di Kamboja. Yeah. Speaking of family, we spend together with my biological family out of town. Ya, bicara tentang keluarga, kita akan selalu meluangkan banyak waktu untuk keluarga biologis. When I talked to my wife last night, I told to my wife that Indonesia is very, very, very beautiful. Ketika dia ngomong sama istrinya, dia bilang bahwa Indonesia itu sangat-sangat indah. The landscape and the houses in the mountain are well prepared by the Lord. Ya, semua tatanan kota, ya, dan juga gedung-gedung itu tertata rapi, ditata rapi oleh pemerintah. And she said, I wish I could be there. Dan dia berkata, istri yang berkata, satu saat dia akan pengen ke sini. Because in the Philippines, we go out together in the mountain, in the mall, but mostly children's like mall. Kalau di Filipina katanya, saudara, kalau kita mau pilih antara pergi ke gunung atau ke mall, banyak anak-anak itu pilihnya ke laut. And we are doing this until they are young. Ya, ini dilakukan sampai mereka beranjak remaja. I know that someday my children, after 10 years from now, they will get their own family and they will go into the our house. Ya, saya tahu suatu saat anak saya 10 tahun lagi akan punya keluarga lagi. That's why we take advantage to be with them when they are young. Karena itu saya mau mengasuh ya, bersama dengan mereka sampai mereka ya dewasa. And also, we spend quantity time. Kita memberikan quantity time, bukan So, waktu yang because there's a big difference between quality time and quantity time. ada perbedaan antara quality time dengan quantity time. I know that someday it will happen to me that my children and I will meet once a year or every other year. So that's the time that we spend a quality time. Ya, ketika saya bertemu dengan anak saya 1 tahun sekali ya, atau 1 bulan sekali, itu quality time. And spending time together with prayer, together with the Lord. Ya, melakukan doa gitu ya, melakukan saat teduh seperti itu. So today we take advantage to be with them every day. Sekarang kita mempunyai keuntungan, yaitu ya keuntungan untuk selalu bersama dengan mereka setiap hari. What I'm doing is we are putting emotional investment. Emotional Adalah investasi emosional kepada anak-anak kita. Because when they grow up, the interest is there. We can be together and they did not forget us even though we are old. Ya, ketika mereka menjadi dewasa, itu kita akan selalu mereka akan menyukai kita. And for sure, all of us here, we are not healthy. We are not perfect family. Semua yang dari sini itu bukan keluarga. Saya yakin bukan keluarga yang sempurna. I don't believe that there's perfect family in this room. Saya tidak percaya bahwa ada keluarga yang sempurna di tempat ini. Because being perfect is very hard to achieve.
Karena menjadi sempurna itu sangat sulit untuk dicapai. But I do believe that there's a healthy family. Tapi saya yakin ada keluarga yang sehat. What is the difference between perfect and healthy? Apa perbedaan antara sempurna dan sehat? Because perfect means you have to perfect the 100 items in the examination. Ya, So, kalau kita bicara tentang perfect itu berarti 100%. but if your family is healthy, Ketika keluargamu sehat, we are vulnerable to do sin, to be bad things. We are vulnerable. There's a tendency to make mistake. kita akan melihat mereka mungkin akan melakukan kesalahan. Yeah, our family is not perfect and we can make mistake. Ya, kita nggak mungkin sempurna karena pasti ada kesalahan. But just like our body, if our body is healthy, Ketika sama seperti tubuh kita ya, ketika tubuh kita sehat, if we have wound now, ketika ada gatal, luka atau gatal, even though without taking medicine, it is going to heal without medicine because your body is very healthy. ya itu bisa sembuh sendiri tanpa kita perlu obat. So, do not achieve to become perfect your family. Just pray that your family will become healthy so that if there's a problem, you can solve it together with the Lord because you have a healthy family. Ya, ketika saudara nggak usah mikirkan menjadi keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang sehat. Karena ketika keluarga saudara sehat, ketika ada sedikit luka atau sedikit yang tidak sempurna, dengan Tuhan pasti itu sempurna. Amin. Many times I do mistake with my wife. Banyak kali saya banyak salah dengan istri saya. Sometimes I did not give my love gift to her. Kadang saya harus bersetegang ya dengan She's waiting, but unfortunately I lost the money. saya akhirnya harus keluar uang ya sudah. And yeah, we have quarrel for a while and then we resolved it together with the help of the Lord. Ya, kita bisa bersatu lagi itu karena pertolongan Tuhan. So, okay, let us discuss about family church. Kita bicara tentang keluarga rohani atau keluarga gereja. When I saw my family and I discover how to handle my family, Ketika saya melihat keluarga, bagaimana saya mengatasi. if I handle my family, making consult it to the Lord, Ketika saya berusaha untuk mengatasi keluarga saya, in other words, if your family is the center, is Jesus, you can handle and manage your family together. Perfect. ketika yang mengatasi di dalam keluarga itu adalah Yesus, maka kita bisa melihat mengatasi itu semua. So in my church also, my church is not perfect. Di gereja saya juga nggak sempurna. I have problem with elders, I have problem with the members also. Kadang saya ada masalah dengan majelis, kadang saya ada masalah dengan anggota gereja. Because I treat my church as my own family, I love them all. Karena saya merasa bahwa gereja saya adalah keluarga saya, maka saya menyayangi semua. It's not because I am perfect, it's because we have a healthy relationship with each other. Bukan karena saya sempurna, tapi karena kita punya hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Yeah, and also, every time I have problem with my members, we did it and we bring it to the Lord. So, even though there's a quarrel inside the church, like my own family, but we still together because of the Lord. Ya, ketika ada problem atau masalah di dalam keluarga, di dalam gereja saya, karena kami adalah keluarga, sehingga problem itu bisa diatasi. So, I discovered that dealing my family is the same thing dealing my church. Ketika saya mau mengadakan persetujuan dengan keluarga saya, demikian juga saya mengadakan persetujuan dengan gereja saya. So, when my young people in the church
when they were young, I spent a lot of money. So they stayed in the church until the evening. I provide lunch, snacks, and dinner. Ya, ketika dia ngetrit ya, saudara, anak-anak muda itu untuk di dalam gereja dia keluarkan uang untuk dia kasih makan siang, kasih snack, bahkan sampai malam-malam di dalam gereja. Young people love to play guitar instrument, and I have to pay the water bill and electric bill. Because they are young, I take care of all that things. Ya, anak-anak muda itu senang main gitar dan dia kan bayar itu listriknya dan sebagainya. Just like my family, from birth to college, I was the one who take care of them. Ya, seperti keluarganya, saudara. Dari anak-anak itu sampai dia masuk ke kuliah, dia kan selalu menjaga. What's the difference? I spend money to my family, and I spend money also to my spiritual family. Apa perbedaannya antara saya mengeluarkan uang untuk keluarga saya dengan mengeluarkan uang untuk keluarga rohani saya? And then, when they all grow up, Ketika mereka tumbuh dewasa, all my young people grown up and have a job, ketika mereka anak muda itu tumbuh dewasa, they pay, operate, and give tithes and love gifts. ya mereka akan memberikan persembahan dan sebagainya ke dalam gereja itu. Same with my family. When my family growing up, they contribute to give Papa, I give you money for our electric bill. Same is true with my church. Ya, sama seperti dengan keluarga saya. Ya, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan kasih uang kepada Papa, ini uang saya, ya, dengan untuk membayar listrik dan sebagainya. So if you don't have a church membership, please go to your church and be supportive to your pastor. Ya, ketika kau ada di sebuah gereja, coba mau support untuk membantu, yang mendukung pelayanan dari pendeta saudara. I know you have children now are growing up, and for sure they will help you. Ya, saya tahu satu saat anak Anda akan menjadi dewasa dan itu akan menolong. That's why there's no difference between church. What is the purpose of the family and what is the purpose of the church? Jadi tidak ada perbedaan. Ya, tujuannya itu sama ya, antara keluarga dengan keluarga di dalam gereja. Yeah, the purpose of the church is to bring all your children, biological children, to the Lord. Ya, tujuan dari keluarga adalah membawa anak-anak ini kepada Tuhan. And your church also, the first and priority of your church is to help people and bring them to the Lord. Is there difference? Ya, sama dengan gereja, ya, mereka membawa orang-orang dari gereja, anggota gereja, anak-anak yang muda tadi juga kepada Tuhan. Apa perbedaannya? There's no difference. That's Tidak ada why perbedaan. the Lord established first the family from Adam and Eve. Tuhan mau mulai dengan Adam dan Hawa. And then after that, when the people are become plenty, God said, you have to offer to me, and He created the church. Dan ketika orang itu sudah bertumbuh ya, beranak pinak ya saudara, lebih banyak lagi, maka sekarang waktunya Tuhan untuk kembalikan mereka itu kepada Tuhan Yesus. And then after that, the government, the mayor, the governor, and the king. Dan akhirnya itu diberikan kepada pemerintah, ya, presiden, seperti itu wali kota, gubernur, ya, seperti itu kepada pemerintah. And what is the purpose of the king? To help every family of his subordinate. Ya, apa tujuan daripada pemerintah? Yaitu untuk membantu keluarga-keluarga ini. Yeah, every government, the primary concern is every family. Ya, setiap pemerintahan dunia itu selalu juga berfokus pada keluarga. That's why we are gathering together as a family. Even though we are in the Philippines and you are Indonesians, when we say we are Christians, we are a big one family of Christ. Ya, ketika kita bicara tentang bicara tentang keluarga, mau Indonesia mau di Filipina, kita itu tetap satu keluarga besar. We are sisters and brothers, right? Kita itu saudara dalam Tuhan, betul? Amin. Why?
Kenapa? Because of the blood of Jesus. Karena darah Yesus. So now, in the Philippines, I have a small school there, Ya, di Filipina saya punya sekolah kecil ya. elementary school, very small, only 50 students. SD. Ya. So, ada beberapa orang. The name of my school is after the name of my two children. Okay. The name of my school is named Combined Together. Oh, ya. Nama sekolahnya itu adalah kombinasi dari dua nama anaknya. So my name son is Kenyan and my daughter is Keisha. Ya, namanya kan Daniel sama Keisha. And we combined together and we created the word Hanaya. Hanaya. Jadi namanya Hanaya. So the name of the school is Hanaya Learning Home. Ya, namanya adalah Hanaya Learning Home. But that is for the government. But we, as the owner of the little business, we call it Hanaya Family. Ya, Hanaya Learning Home itu untuk pemerintah, tapi bagi dia bahwa Hanaya ini adalah keluarga kecil. I treat my teachers and employees as members of the family. Ya, saya memperlakukan ya guru-guru dan siapapun yang kerja di situ itu menjadi keluarga. Same is true how to handle my church and my biological family. Jadi sama seperti saya menghandle keluarga saya, demikian juga saya menghandle keluarga ini yang baru. If we have business, we can call our business as a family business. It's because your employee has their own children to feed. So it means you are hiring people who have their own family. You have to love them as you love your family, as you love your church, because the Lord said, love your neighbor as you love yourself. Ya, dimanapun dia berada, dia ingin membagikan kita kasih itu. Entah dia di sekolah, dia mengasihi orang-orang yang di situ, pegawai dan lain sebagainya. Ketika dia ada di gereja, dia pun juga mengasihi seperti keluarganya sendiri. Dan ketika dia ada di rumah, dia untuk mengasihi keluarganya sendiri. Yeah, before we close and before we pray, Karena Tuhan berkata, ya, karena Tuhan berkata setiap kita harus mengasihi, ya, setiap orang seperti diri kita sendiri. Ya, itu keluarga kita. so before I close, I just want to challenge each and every one of us. If we have family, cherish together, value together, because there's no forever here on earth. But I do believe that the grand reunion is upstairs. Ya, oke. Ya, saudara, sebelum ditutup kita bicara bahwa siapapun yang kita di sini adalah keluarga. Karena satu saat nanti kita akan jadi keluarga besar di surga. Ya. Yeah. Let us pray together. Mari kita berdoa. Ayo berdiri, dia akan doakan kita ya. Pray for anyone. Yes. Father God in heaven, Tuhan Bapa kami yang di surga, we thank you for your guidance this day. kami terima kasih untuk bimbingan-Mu pada We pagi really ini. appreciate your Holy Spirit that administers to us. Kami sangat menghargai pelayanan Roh Kudus di tempat ini. And we want to take the advantage of your presence right now. Kami ingin Tuhan Kau berikan kesempatan bagi kami. We are praying for every individual in this room. Kami ingin berdoa untuk setiap orang yang di tempat ini. Whatever the problem may have, Apapun masalahnya, whatever problem that they need Apapun. to resolve, apapun masalah yang butuh untuk dijawab. if there's sickness, Ketika mereka ada sakit, is there relational problem, mungkin ada masalah relasi. you are the source of all our answers in the name of Jesus. Engkau adalah sumber dari segalanya. Dalam nama Yesus. We are praying every family Kami in this berdoa room untuk setiap keluarga yang di tempat ini.
to become healthy. menjadi keluarga yang sehat. Though we are not perfect, we are healthy in your sight and all to the sight of the people surround us. Kami mungkin bukan menjadi yang sempurna, tapi kami menjadi keluarga yang sehat dan boleh menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu di sekitar kami. And also I'm praying for every Christian leaders here, Kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin Kristen yang ada di tempat ini, and also the pastors here, pendeta yang di tempat ini. that their church become healthy also, Mereka menjadi pendeta yang sehat juga, as well as their family, seperti keluarga mereka, as well as their businesses. seperti bisnis mereka. I entrusted to you all this family Saya percaya pada Engkau Tuhan untuk keluarga ini in their future, di kemudian hari, and their plans be your will. dalam rencana mereka itu menjadi kehendak-Mu. In Jesus' mighty name, this is I pray. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. Amin. Good morning, everyone. Nice to see you. Mari Selamat mari pagi kita semuanya. menghadap sana, cukup begini, kamu di situ, kita difoto. Jangan lupa, ya, pilihannya harus sesuai yang kita tadi. Yang datang terlambat nanti letak ini ya. Berdiri boleh, yang sana berdiri, yang depan duduk. Ya. Coba Pak Daniel. Ya, itu ya.